Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga kalian semua sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar dan umur yang panjang ya. Di video kali ini kita akan membahas 10 anime dengan karakter utamanya yang memiliki kekuatan mata sebagai kekuatan utama. Namun sebelum melanjutkan, ada baiknya kalian untuk subscribe dan share terlebih dahulu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan utama kita. Di urutan pertama adalah The Gray Man. Menceritakan di mana di dunia terdapat sekelompok manusia yang tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut Kuro no Kyoudai. Dan para anggotanya adalah para eksorsis, pembasmi setan, dan diceritakan juga sang tokoh utama adalah anak berumur 15 tahun. Alan Walker adalah seorang eksorsis di usianya yang masih remaja. Alan memutuskan untuk bergabung adalah karena perintah dari sang guru spiritual yaitu Cross Marian. Cross adalah salah satu jenderal tertinggi di Kyoudai. Alan pun menyetujui permintaan gurunya, namun itu bukanlah faktor utama Alan menjadi eksorsis. Alan bergabung karena Alan telah membuat ayah angkatnya menjadi Akuma. Akuma adalah sejenis iblis yang tercipta dari jiwa atau roh manusia. Akuma terbuat dari jiwa manusia yang telah meninggal. Di urutan kedua adalah Tegami Bachi. Cerita terjadi di tanah underground, tempat malam abadi hanya sebagian diterangi oleh matahari buatan. Melihat Laksiying, bekerja sebagai lebah kurir, pengantar surat di Beehive, jasa pengiriman, dengan dingonya, Niche, dan hewan peliharaan. Sebagai lebah kurir, pekerjaan Lak adalah dipercayakan untuk memberikan surat dan paket dari kota ke kota sambil menghindari bahaya underground paling mematikan yaitu sebuah spesies serangga lapis baja raksasa yang dikenal sebagai Gaihu. Yang mencoba untuk memberi makan dari hati yang berada dalam surat-surat dan paket. Pada awalnya, Laksiying dan Gauche Suet, seseorang dari anggota para kelompok elit lebah kurir bertemu satu sama lain melihat Lak adalah surat yang seharusnya dikirim. Selama perjalanan ia terikat cukup sedikit dengan Lak. Di urutan ketiga adalah Get Bakers. Ceritanya mengisahkan tentang Get Bakers, suatu kelompok yang akan mengembalikan hal apapun yang hilang. Kelompok ini terdiri dari Ban Mido, seorang pria yang dilahirkan dengan kemampuan ilusi bernama Evil Eye, dan Ginji Amano, mantan pemimpin geng bernama The VOLTS. Suatu kelompok kuat di wilayah berbahaya yang dikenal sebagai benteng tidak terbatas di Shinjuku. Mereka selalu mendapatkan pekerjaan yang membahayakan. Mereka juga selalu sial karena senang berhutang. Mobil mereka juga sering diderek karena parkir sembarangan, dan uang untuk membayar denda selalu kurang. Menjelang akhir cerita, diungkaplah masa lalu dan latar belakang para tokoh. Mereka lalu dihadapkan pada persoalan yang sangat pelik. Hubungan antara Ban, Ginji, dan seorang penyihir bernama Himiko benar-benar dijuji sampai habis. Urutan keempat ada Another. Diceritakan pada tahun 1972, di SMP Yomiyama Utara ada seorang murid dari kelas 3-3 yang sangat populer, dia sangat digemari oleh teman-temannya maupun para guru di sekolah. Namun di tengah-tengah tahun pelajaran ia meninggal tanpa suatu sebab yang jelas. Hingga pada suatu ketika salah seorang murid dari kelasnya mengatakan bahwa Misaki masih hidup dan ikut belajar bersama mereka. Keanehan ini pun terus berlanjut, satu demi satu murid di kelas tersebut mengatakan hal yang sama seperti sebuah wabah yang mulai menjangkiti orang-orang di sekitarnya. Dan pada hari kelulusan para murid pun sang kepala sekolah sengaja menyisihkan sebuah kursi untuknya bersama teman-temannya yang lain. Di urutan kelima adalah Blood Plus, yang merupakan lanjutan dari Blood, The Last Vampire. Kisahnya sendiri berpusat pada seorang gadis SMA bernama Saya Otonashi. Pada suatu hari, secara tiba-tiba ia diserang seorang vampir yang disebut Chiropteran. Untungnya, ia diselamatkan oleh laki-laki misterius bernama Hagi. Laki-laki tersebut tidak mampu membunuh Chiropteran dan berkata hanya sayalah yang bisa membunuhnya setelah gadis itu meminum darah Hagi. Setelah mengetahui ada sebuah organisasi pemburu Chiropteran bernama Red Shield, saya memutuskan untuk bergabung. Melawan makhluk tersebut akan membuka ingatan saya di masa lalunya. Di urutan ke-6 ada Shinrei Tantei Yakumo. Anime yang bergenre misteri, supernatural, psychological dan horor ini menceritakan seorang mahasiswa, Saito Yakumo yang lahir dengan warna mata yang berbeda. Mata kirinya berwarna merah yang memberinya kemampuan khusus untuk melihat hantu dan roh.
Dia percaya hantu dan roh terikat ke bumi karena sebab tertentu dan hanya dengan menghilangkan penyebab itu, mereka akan beristirahat dengan damai. Singkat cerita, setelah pesta kelulusan, Ozawa Haruka dan sekelompok teman-temannya pergi ke sebuah gedung sekolah untuk mengikuti tes keberanian. Di urutan ketujuh yaitu Rental Magica. Iba Itsuki adalah seorang pelajar SMU yang mewarisi perusahaan yang mempekerjakan para penyihir dari ayahnya yang menghilang. Hanya dengan menelepon saja, kita bisa menyewa jasa penyihir dari perusahaan tersebut. Tadinya Itsuki menjalani kehidupan bersekolahnya tanpa berhubungan dengan sihir, hingga kemudian dia menjadi pemimpin generasi kedua dari perusahaan astral. Di balik mata kanannya yang selalu tertutup terdapat mata peri atau Yuseigan, yang membuat Itsuki memiliki kemampuan bisa melihat apapun. Tiap karakter yang menjadi penyihir di astral memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Di urutan ke-8 ada Kuroshitsuji. Menceritakan sebagian awal kehidupan Ciel dan para pelayannya, ada beberapa cerita yang mungkin berbeda dengan di manga tetapi tetap punya keunikan masing-masing. Ciel ini cukup keras kepala dan tsundere. Ciel meskipun baru berumur 13 tahun selalu melaksanakan tugas dari ratu tanpa hambatan dan tentunya semua itu berkat usaha si Sebastian. Pernah di suatu episode Sebastian bilang, tuan muda sangat tidak punya keahlian selain diculik, ya, memang Ciel sering banget jadi korban penculikan karena dia terlihat ringan. Ciel juga punya seorang tunangan bernama Elizabeth Cordelia Ethel Middleford, panjang amat Y, atau biasa dipanggil Lizzie merupakan seorang bangsawan yang setahun lebih tua dari Ciel. Di urutan ke-9 ada Kekai Sensen. Cerita berawal dari tokoh utama, Leonardo Watch, yang tiba-tiba terdampar di sebuah kota bernama Hell Salem Slot. Di mana di sana ada banyak hal yang aneh, karena sesuatu bernama keruntuhan besar. Kota ini menjadi senjang, dan diselimuti kabut. Di kota ini terdapat Kekai, atau pelindung, dan melindunginya dari dimensi luar. Dan yang paling fantastis, mereka hidup berdampingan dengan monster, setengah monster dan juga human. Leo terdampar di sini dan mendapat mata dewa. Sebagai balasannya, adiknya Michela Watch kehilangan matanya. Saat Leo berlari menyelamatkan diri dari misil nyasar, ada seorang paman-paman gila lewat dan menembak wajahnya dengan kakinya. Yah, dia adalah Zap Renfo, salah satu pekerja di Libra, sebuah organisasi yang bekerja di balik layar dan mencoba menyeimbangkan Hell Salem Slot. Leo dibawa ke sana karena salah paham sebenarnya salah orang. Dan yang ada di sana adalah ketua Libra Klaus von Reinherz, seorang human. Leo menjalani misi gila bersama dengan orang gila di Libra. Dan yang ada Leo berkali-kali dilempar ke rumah sakit akibat insiden yang teramat gila. Di urutan ke-10 dan yang terakhir adalah Densetsu Yusa no Densetsu. Anime Densetsu no Yusa no Densetsu, menceritakan tentang seorang mahasiswa pemalas yang berasal dari Akademi Roland Empire kerajaan penyihir bernama Riner Lute. Suatu hari Riner pun terlibat perang bersama Kekaisaran Roland melawan negara tetangganya Estabul dan banyak teman dari Riner yang pada mati dalam perang itu. Setelah peperangan melawan Estabul itu, saat ini Riner melakukan petualangan untuk mencari sebuah peninggalan bernama Legendary Hero yang telah diperintahkan oleh Raja Sion Astal. Mengetahui bahwa bumi sedang berada dalam bahaya yang sangat besar, Riner pun harus berusaha untuk menyelamatkan bumi dari kutukan mematikan yang akan menyebar. Banyak dari teman-teman Riner kehilangan nyawa selama perang, saat itulah dia bersumpah untuk membuat sebuah negara yang damai dan tentram, bersama sahabat dan sesama pejuangnya yaitu Sion Astal. Kini Sion telah menjadi seorang raja, dan ia mengirim Riner untuk mencari sebuah peninggalan bersama dengan seorang swordman bernama Ferris Eris dan mengetahui rahasia di balik mata terkutuk Alpha Stigma.